Bapak, Ibu, Oma, Opa, Senior GPIB, selamat malam. Pada malam hari ini, saya perkenalkan, saya Egbert Marulito Asiagian. Saya anggota PKLU GPIB Jemaat Galilea Bekasi. Malam ini akan bertugas membacakan SBU 7 Agustus 2025, dan bacaan Alkitabnya adalah Mazmur pasal 94 ayat 8 sampai dengan 11. Sebelum membaca SBU tersebut, mari kita bersatu bersama-sama dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, bimbinglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga di saat kami nanti membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu, kami dimampukan untuk mengerti dan kelak memberlakukannya dalam kehidupan kami ya Bapa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, bacaan kita Mazmur pasal 94 ayat 8 sampai dengan 11 yang menyatakan demikian. Perhatikanlah, hai kamu yang paling dungu di antara rakyat, hai orang-orang yang bebal, kapankah kamu menjadi bijak? Dia yang memasang telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak melihat? Dia yang mendidik bangsa-bangsa, bagaimana mungkin tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Renungan kita malam hari ini dari Sabda Bina Umat dengan judul Tidak Ada Yang Tersembunyi Bagi Tuhan. Kata bebal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti sukar mengerti atau tidak cepat menanggapi sesuatu atau bodoh. Dalam iman Kristen, bebal memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar keras kepala atau tidak mau mendengar, yaitu hidupnya menolak hikmat dan kebenaran ilahi. Ini ditunjukkan melalui penolakan nasihat dan tidak mau belajar dari kesalahan yang dilakukan. Orang seperti itu disamakan dengan orang bodoh, tidak bijaksana, jauh dari kehidupan beriman, dan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bahkan pemazmur menyebutkan orang bebal adalah dungu di antara semua orang dan orang yang tidak dapat hidup dengan bijak. Ayat 8. Pengamsal menegaskan bahwa siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal pasal 3 ayat 20. Jadi, jalan orang bijak selalu menurut kebenaran firman Tuhan, tetapi jalan orang fasik adalah bengkok dan akan membawa seseorang pada kehancuran dan kebinasaan hidup. Adapun hidup orang bebal, sikap dan perilakunya
cenderung memperlihatkan penolakan terhadap ajaran hikmat dan dipastikan tidak akan ditemukan moralitas dan kebenaran dalam dirinya. Ini sebagai peringatan, walaupun mereka bertelinga tetapi tidak menggunakan telinganya untuk mendengarkan pengajaran, walaupun diberikan mata oleh Tuhan tetapi tidak menggunakannya untuk melihat jalan kepada kebenaran dan kehidupan. Dari ayat 9. Sesungguhnya pengajaran firman Tuhan bagi kita adalah murni, hendak menunjukkan jalan kebenaran, supaya hidup kita berkenan kepadanya dan memperoleh keselamatan. Perlu diingat bahwa mata Tuhan melihat dan memperhatikan jalan hidup setiap orang. Tuhan mengetahui isi hati dan segala rancangan setiap orang. Selamat hidup dalam kebenaran firman, supaya menjadi bijaksana dalam bertindak. Demikianlah pembacaan renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Engkaulah yang hidup kekal selamanya, segala yang hidup Engkau dasarnya. Terbataslah hidup bagaikan kembang, Engkau surya hidup yang tak terbenam. Bapak, Ibu, Oma, Opa, senior GPIB, kita telah tiba di akhir renungan kita pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucapkan puji dan syukur atas firman-Mu yang telah Kau nyatakan kepada kami, yang menjadi berkat dan terang bagi kehidupan kami. Kiranya firman-Mu yang menjadikan kami lebih berani menatap hidup kehidupan kami ke depan dalam usia kami, di usia senja ini, akan memberikan kami kekuatan juga dan menambah semangat kami dalam pelayanan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Sertailah kami, anggota-anggota PKLU dimanapun kami berada dalam aktivitas kami, untuk tetap dekat dengan Tuhan dalam hikmat yang daripada-Mu saja ya Bapa. Kami berdoa untuk program kerja Dewan PKLU, kiranya semua dapat terlaksana dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk Ketua PKLU dan seluruh anggota, sehingga dalam keadaan sehat untuk melaksanakan semua program-program yang ada. Bapa kami di surga, sertai kami dalam istirahat kami malam hari ini. Berikan kami kesehatan dan kekuatan, dan lindungi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa atas semua berkat, penyertaan dan pelindungan yang Bapa limpahkan pada kami. Semua ini kami panjatkan kehadirat-Mu hanya atas nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam renungan bersama pada malam hari ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan.